Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa STKIP PGRI Lumajang akan memberikan sebuah tayangan video tentang pembelajaran, yaitu tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Di mana plura itu artinya jemuk, sedangkan pluralitas adalah kemajemukan. Yaitu pluralitas masyarakat Indonesia yaitu multikultural atau keberagaman masyarakat di Indonesia. Di mana di Indonesia itu berbagai macam suku, budaya, dan bangsa. Baiklah, yang pertama yaitu agama Hindu. Agama Hindu masuk ke Indonesia pada abad pertama Masehi, merupakan agama tertua di Indonesia. Munculnya agama Hindu di Indonesia ini bermula dari negara India, di mana terjadi perkawinan pedagang antara bangsa Indonesia dengan bangsa Indonesia. Untuk saat ini agama Hindu di Indonesia merupakan agama terbesar ketiga dengan jumlah penduduk sekitar 4 juta orang dari total penduduk negara Indonesia yang berjumlah 250 juta orang. Untuk tempat ibadah agama Hindu yaitu pura, dan masyarakat yang ada di Indonesia yang menganut agama Hindu dominan berada di Pulau Bali. Untuk hari raya agama Hindu terdiri dari Galungan dan Kuningan serta perayaan hari besar lainnya. Untuk yang selanjutnya agama Islam. Agama Islam masuk ke Indonesia yaitu pada abad ke-7 Masehi. Pada tahun 651 Masehi, pemerintah Utsman bin Affan pada 644 sampai 656 Masehi mengirimkan utusan Muawiyah bin Abu Sufyan ke tanah Jawa yaitu ke Jepara. Pada saat itu namanya Kalingga. Hasil kunjungan Islam di Indonesia adalah Raja Jaisima, putra Ratu Sima dari Kalingga, masuk Islam, yaitu menjadi agama mayoritas di Indonesia saat ini. Untuk selanjutnya yaitu agama Buddha. Agama Buddha masuk ke Indonesia pada abad ke-6 Masehi. Nah, agama Buddha adalah agama tertua kedua di Indonesia. Buddha yang menyebar di Indonesia pada awalnya adalah sebuah keyakinan intelektual dan hanya sedikit berkaitan dengan supranatural. Namun dalam prosesnya, kebutuhan politik dan keinginan emosional pribadi yang berkeinginan kuat untuk terlindungi dari bahaya-bahaya di dunia oleh sosok dewa yang kuat telah menyebabkan modifikasi dalam agama Buddha. Nah, agama Buddha tetap bertahan dengan baik, bahkan perkembangannya pun tetap baik. Dan agama Buddha telah menjadi agama mayoritas di beberapa negara, misalnya Taiwan, Thailand, dan Myanmar, bahkan beberapa negara lain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang agama Kristen Katolik. Agama Kristen Katolik di Indonesia berawal dari kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol di Kepulauan Maluku, dan pada abad ke-19 agama Kristen Katolik sudah berkembang di Indonesia, bahkan sekarang sudah mencapai bermiliaran. Dan agama Kristen Katolik itu dipimpin oleh seorang Mesias yaitu Yesus Kristus. Agama Kristen Katolik ini juga tempat ibadahnya berada di gereja, sama dengan Kristen Protestan, cuma cara pengajarannya saja yang berbeda dan juga imamatnya juga berbeda.
Selanjutnya yaitu agama Kristen Protestan. Kristen Protestan masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi dan adalah agama Kristen pertama yang ada di Indonesia. Nah, kata Protestan sendiri adalah aplikasi kepada umat Kristen yang menolak ajaran maupun otoritas Gereja Katolik. Kata ini didefinisikan sebagai gerakan agamawi yang berlandaskan iman dan praktek kekristenan. Di Indonesia, kelompok etnis Tionghoa merupakan salah satu kelompok etnis asing yang terbesar. Kehadiran orang Tionghoa atau Cina di Indonesia tidak dapat diketahui secara pasti, tetapi diperkirakan bahwa sejak zaman prasejarah telah terjadi penyebaran orang Tionghoa dalam jumlah besar. Kedatangan orang-orang Tionghoa tersebut membawa tradisi-tradisi yang dianggap penting dan tata kehidupan yang berlaku di daerah asalnya, serta sikap memelihara dan mempertahankan nilai-nilai leluhurnya. Dalam perkembangannya, kehidupan masyarakat di Tionghoa itu ikut berkembang seperti tumbuh dan berkembangnya agama dan budaya-budaya baru lainnya. Dalam perjalanannya, banyak masyarakat Tionghoa atau Cina di Indonesia yang memeluk agama Konghucu. Masyarakat Tionghoa atau Cina ini mempelopori timbulnya agama Konghucu dengan jalan memformulasikan ajaran-ajaran dan praktik-praktik agama dan kepercayaan serta tradisi yang dilakukan oleh masyarakat keturunan Cina di berbagai pelosok tanah air Indonesia. Sekian penjelasan materi mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Semoga video pembelajaran yang kami berikan bisa memberikan manfaat bagi semuanya. Semoga bisa menambah wawasan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. I should fuck her in a Benz.